Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sekarang sampai pada tadribat Ali Imran 96 dan 97. Untuk mengawali latihan kita pada hari ini, silahkan dibaca dulu ayat yang menjadi kajian kita. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, silakan. Baris pertama, apa ada kata ungkapan yang belum terpahami? Wudi'a, Pak Guru. Iya. Wudi'a. Oke, baris kedua ada? Pertama dulu bibakkah. Bibakkata. Baik. Terus berikutnya? Lalazi bibakah. Iya, baik. Terus berikutnya? Baris kedua? Bayyanat. Iya. Yang pertama. Yang kedua bayyanat. Bayinat. Jadi begini, ini Bu Ida. Untuk dalam penulisan beberapa kata, ya, penulisan beberapa kata ini terkait dengan font ya, terkait dengan penulisan font di mesin di komputer itu ada yang untuk kasroh itu ditulisnya kalau bergabung dengan tasdid, untuk kasroh itu ditaruh di bawah tasdid. Walaupun dia di atas huruf ya, seperti ini. Seperti ini. Lihat yang atasnya ini, yang linnas misalkan ada ya. Nah, linnas karena fath ini tanda bacanya di atas tasdid dia fathah linnas. Sedangkan yang ini karena tasdid kemudian di bawahnya ada tanda baca itu disebut ya kasroh sehingga bacanya jadi i. Bayinat. Ya, jadi bayinat gitu. Baik, berikutnya. Hijjul baiti. Iya, baik. Berikutnya. Baris yang ketiga sudah? Manis tato'a. Oke, yang ketiga sudah ya. Jadi pindah ke yang keempat. Yang keempat apa? Manis tato'a. Iya, baik. Sabila. Baik. Ibu-ibu sudah standby dengan bukunya ya? Iya, Pak. Ya, baik, standby dan bukunya. Kemudian yang keempat, yang kelima, baris yang kelima ada? Oke, bagus ya. Mari kita coba memahami beberapa kata yang tidak langsung teringat atau beberapa kata yang lupa dari ayat-ayat ini. Yang pertama,
Ya, mudah-mudahan sama ya. Ini buku yang kita sedang kaji. Bu Ida, coba buka buku 3, pelajaran 27. Ntar, Pak Guru. Di antaranya ya, di antara itu ya. Maaf Pak, telat. Ya, Pak Guru. silakan. Sudah? Ya. Halaman 100 coba, Bu. Pelajaran 7 halaman 266. Ya. Pelajaran 27, Pelajaran 27 halaman halaman 95, ya, di halaman 95 pelajaran 27-nya. Langsung ke halaman 100. Saya halaman 66. Itu berarti tidak sama kita berarti, Bu. Berarti buku kita tidak Iya, sama iya. berarti. Ya. Silahkan pelajaran 27, Ibu buka Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 4. Produk nomor 4 ya. Iya. Apa di situ mufrodatnya? Bayanal Qur'anal ahkam. Yubayyin. Iya, baik. Bisa diidentifikasi 3 huruf pokoknya di situ? Bayan. Bayana. Bayan. Supaya ini ya, Ibu Bapak, supaya kita komunikasi kita enak ya. Jika saya menyebut huruf, maka diuraikan huruf ini, huruf ini, huruf ini gitu ya. Supaya kita ini nih, saya berasa bahwa saya kalau bicara itu Ibu Bapak pahami gitu, dan kalau Ibu Bapak bicara saya merasa memahaminya begitu. Coba Bu Ida diidentifikasi apa di situ 3 huruf pokoknya? Ba, ya, nun. Iya, baik. Ba, ya, nun. Ya, Itu makna nun. dasarnya apa? Menjelaskan. Dasar. Ya, mohon maaf saya ulangi lagi. Ini dulu kita juga sering mengatakan itu. Yang kita sebut dengan makna dasar itu artinya belum mendapatkan imbuhan ya. Belum ada awalannya, belum ada akhirnya, belum ada sisipannya. Jadi itu akan mudah kita gitu ya, memudahkan kita untuk menelusuri kata. Apa mana dasarnya? Jelas. Iya ya. Itu kemudian coba dibaca itu. Setelah contoh wa ma arsalna, kemudian di bawahnya ada Bayana. Bayan. Sama dengan Bayana. iya, jamaknya. Bayana. Bayinat. Iya, itu dia yang tadi ditanyakan ya. Oh, iya. Baik, satu kata sudah kita diskusikan. Yang berikutnya untuk Bu Siti Salamah masih di pelajaran 27 ya, pelajaran 27. Silahkan itu yang teks bacaan yang pelajaran 27. Ibu buka ya. Yang paragraf terakhir. Yang ada wa ammal ibadat ya, coba dibuka. Iya. Ya, silahkan dibaca. Wa amal ibadatu fahiya mislu sholati was shaumi was zakati wal hajj. Iya, baik. Di situ ada kata al-hajj ya. Ya. Ya, coba 3 huruf pokoknya apa di situ? Ha terus? Jim. Jim terus? Nggak tahu, udah alik kali.
Ibu paham Benar. itu ya, tasdid ibu paham apa ilmu itu ibu Iya. tentang tasdid? Iya, double. Iya, apanya yang double? Jim. Iya, berarti 2 ikan jim ya. Iya. Jimnya 2 tambah H1 itu sudah jadi 3 belum? Sudah. Sudah gitu. Yang tidak ibu pahami apa tadi maksudnya? Hijul baiti. Bukan maksud saya tadi waktu tanya itu huruf pertamanya apa H, huruf keduanya jim, huruf ketiganya apa? Kata ibu nggak tahu, alif gitu. Itu maksudnya gimana? Iya. Iya, biasanya kalau yang nggak kelihatan itu ya di antara alif wawu ya. Oh, saya belum pernah punya Saya ilmu nggak begitu kepikir ya. ke tasdid. Yang nggak kelihatan itu alif, wawu, ya. Wah, ini ilmu baru nih, ilmu tingkat tinggi nih. Itu yang nggak Biasanya. kelihatan itu Biasanya alif, nggak wawu, ya kelihatan. gitu. Jadi jangan pakai ilmu yang tinggi tadi dulu, pakai ilmu dasar aja dulu. Bahwa kalau ada tasdid Ya. itu indikasi huruf itu sebenarnya double gitu ya. Nah, coba lihat sekarang Ya. apakah sama dengan kata yang ibu ya, dengan kata yang ibu tadi tanyakan? Sama. Iya, berarti begitu caranya ya, Bu. Oke. Jadi kira-kira mau bunyinya hiju, mau bunyinya haju, mau bunyinya haja, mau bunyinya hujja, gitu. Jadi kalau orang awam itu, dia punya komitmen bahwa yang penting hurufnya dulu yang dikenali, gitu. Soal Iya. bunyi nanti, bukan karena tidak penting, tetapi mengerti huruf lebih didahulukan daripada mengerti baris. Oke, berikutnya Ibu-ibu, Bapak, ini kita sudah belajar di pelajaran 27 ya. Mudah-mudahan kita punya punya kebiasaan untuk apa yang sudah dipelajari gitu, tidak kita biarkan begitu saja. Coba di pelajaran 27 yang ayat yang terakhir di situ ada apa? Di mananya, Pak? Pelajaran 27 di buku 3. Iya. Jangan buku 3 versinya itu ya, versinya Ustadz online ya. Ini buku 3 versi kita yang satu buku 9 pelajaran. Walillahi ala nasi hijul baiti bukan, Pak? Iya, betul. Walillahi Bukan. ala nasi Ali hijul Imran baiti. itu. Walillahi ala nasi hijul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Ada bedanya nggak di sini? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada bedanya di sini dengan yang dulu? Tidak, Pak, sama. Dulu memahaminya apa kalau dulu? Dulu ya, pemahaman dulu. Berhaji ke rumah Allah, Baitullah kan? Hijul Baiti. Oke. Nah, kalau itu ingat apa yang kita pelajari pada pelajaran 27, itu coba lihat di mufradatnya, di mufradatnya. Fasada, akidah. Di mufradatnya coba dilihat. Ya. Ada 2 kata terakhir ya. Ada 2 kata Iya. terakhir. Istato'a. Ya, apa maknanya? Mampu. Terus bawahnya. Stabil. Sabila. Jadi begini ya, Ibu, Jalan. sekali lagi Bapak, sekali lagi ini saya melihat pentingnya untuk saya mengulangi pesan perdamaian ini. Bunyi akhir kata itu tidak mengubah arti ya. Sabilan, sabilin, sabilun. Tapi kalau tengahnya berubah sih bisa jadi berbeda. Sambilan, sembilan, bisa jadi beda gitu. Tapi kalau bunyi akhir dalam bahasa Arab gitu, mau sabilan, mau sabilun, mau sabilin, bahkan nanti sabil, Suaranya terputus-putus ya. bahkan nanti sabilu, nanti sabili, nanti sabila gitu ya. Baik, Stabil. mau gitu tetap maknanya itu jalan gitu ya. Ya. Baik, komentar dikit buat ibu-ibu, bapak yang peserta kelas online. Kalau
ada suara yang meredup, suara yang hilang, atau dan sebagainya, kemungkinan besar itu adalah soal sinyal. Ya, soal sinyal. Jadi nanti kalau ada itu mungkin itu bisa dicek sebagai alternatif untuk solusinya. Dan kita insya Allah ada rekaman. Ini terima kasih betul nih kepada ibu-ibu, bapak yang punya ijtihad, inisiatif untuk berpartisipasi di dalam kegiatan recording materi, sehingga nanti teman-teman yang ada kendala di jaringan itu bisa ditutupi dengan adanya rekaman. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan. Oke, itu ya untuk hijjul baiti. Kemudian untuk man istata'a, kemudian sabilan. Itu sudah itu kita mengenang ya, kita mengenang masa lalu. Ini karena mungkin jarang muncul ya, jarang muncul. Ini jadi dia terendapkan, diendapkan. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Ya, coba Ibu, Bapak, duga dulu ya, duga dulu, bibakkah itu, gitu ya, bibakkah itu berapa ya, berapa kata? Dua. Dua ya. Yang pertama apa? Bi. Bi ya. Yang kedua apa? Bakah. Bakkah ya. Dugaan Ibu, makna bi di situ apa? Bu Dengan. Bapak, ya, apa makna bi di situ? Dengan. Bi biasanya dengan, Pak. Oke. Atau di. Selain dengan, Ibu Bapak punya alternatif lain nggak? Punya nggak? Itu simpenan makna lain. Ya, Di. simpenan makna lain untuk kata bi. Di, Pak. Apa? Di. Adalah. Nah, coba Ibu Bapak, ini kita murojaah lagi ya, murojaah lagi. Oke. Buku 2 ya. Buku 2. Oke, buku 2. Nah, buku 2 atau antara buku 2 buku 3, ntar saya mau cek dulu. Buku tentang ya. Pelajaran 26. Pelajaran 26. Coba dilihat pelajaran 26. Apa judulnya? Nuzulul Quran Tadariji ya. Oke, coba lihat itu ke kaidahnya. Ada? Tentang apa kaidahnya? Tentang apa? Bentar, Pak, masih dicari. Mana ya? Udah. Setelah tanmiyatul mufradat. Ada huruf jar. Ya, baik. Coba lihat untuk makna bi. Ada berapa alternatifnya? Bi dengan di doang. Ah? Dengan sama di. 2 saja. Yeah. Iya, only two. Nanti Ibu ini ya pakai itu kalau bagus kalau bahasa Arab Qurani versi apa yang versi awam ya, yang buku 3 ya. Itu ada 3 dia alternatifnya. Ini ada dengan, ada di, dan ada kepada. Di kamus ada 4. Nah, itu di kamus lebih banyak lagi itu. Ada Ada dengan, kepada, melalui, demi. Iya, baik. Ada 4 lagi di situ. Banyak ya itunya maknanya. Nah, oke.
misalnya kalau begitu misalnya bi Bakkah bisa berarti apa? Di Mekah. Ibu mah melampaui batasnya karena kan belum ketemu itu tadi ceritanya. Mekahnya belum ketemu tapi ya sudah selesai ceritanya. Jadi begitu ceritanya ya, ibu-ibu. Tadi saya mau ajak begini cara berpikirnya. Ya, bi Bakkah gitu ya. Bi Bakkah itu dua kata gitu ya. Dua kata. Yang pertama adalah bi, yang kedua adalah Bakkah. Gitu. Ya. Kita memang tidak populer dengan kata Bakkah gitu. Tidak populer dengan kata Bakkah. Gak apa-apa. Justru itu yang tadi saya mau ajak ibu untuk membangun keberanian dan kemampuan untuk memprediksi. Apa kaitannya dengan tadi? Kita udah ketemu bi-nya dulu gitu ya. Bi, kemudian Bakkah kita tetap saja pakai dia dengan Bakkah ya. Bakkah. Tetap kan karena belum tahu maknanya gitu. Nah, tapi kita udah tahu bahwa bi salah satu maknanya adalah di. Nah, maka kemudian kita akan lihat, ini yang saya istilahkan dengan kita untuk memahami sebuah kata nanti, lihat konteks. Konteks itu artinya dukungan kata lain di dalam kalimat ya, sekitarnya, dukungan sekitarnya. Misalnya kita ambil kata kunci di sini. Awal bait. Apa maknanya awal bait? Rumah pertama. Rumah pertama itu maksudnya rumah siapa atau rumah apa? Itu. Baitullah. Ibadah Mekah. Hah? Apa maksudnya rumah pertama? Mekah, Pak, rumah Baitullah. Coba lebih itu lagi, ibu-ibu lebih itu berpikirnya lebih kritis lagi. Rumah pertama, kebayangnya rumah ya, rumah gitu ya. Rumah itu kan bangunan, ibu bapak, bangunan gitu. Ya. Apa? Baitullah, Pak. Pertama. Rumah Allah. Rumah pertama, rumah yang dibangun pertama kali. Kepanjangan. Jawab dengan satu kata coba. Baitullah. Itu mah dua kata, satu kata. Ka'bah. Nah, baik, kita ketemu kan, gitu ya. Jadi begini ceritanya kan tadi kalau udah ketemu itu ada Ka'bah. Nah, jadi begini kalimatnya. Bisa lihat ya screen yang saya share. Ya, Pak. Nah, gini. Ka'bah di Bakkah. Nah, gitu. Kebayang nggak kalimatnya? Ka'bah di Bakkah. Ka'bah. Tuh, jadi awalnya begitu. Ya, awalnya begitu, kemudian nanti kira-kira kita kenal nggak sekarang ini ada kota yang namanya Bakkah? Enggak, kira-kira nanti saya tadi memprediksi jawabannya enggak. Kata yang kita kenal mirip-mirip dengan Bakkah apa? Dibilang nanti jawabannya adalah Makkah gitu. Makkah. Tapi karena tadi Bu Mila sudah lebih mendahului kita memahami di Bakkah artinya maknanya di Mekah gitu. Jadi itu nama lainnya. Di kamus Pak Guru. Nama lainnya ya. Itu nama lainnya gitu. Nah, terkait dengan ini Ibu Bapak sebenarnya akan menjadi sesuatu yang sangat efektif jika Ibu Bapak nanti melakukan cara seperti yang Bu Mila tadi sempat itu ya, lakukan ya, kamus gitu ya. Jadi sebelum kita belajar ayat yang dikaji itu saya pernah sampaikan dulu dicari di kamus karena itu posisinya untuk membantu. Nah, nanti kalau setelah cari di kamus, tapi pesan saya jangan dicoret-coret bukunya gitu. Kenapa jangan dicoret-coret bukunya? Prinsipnya, saya juga akan sering mengulangi prinsip ini. Ini kita belajar ini bukan soal salah benar gitu. Bukan soal salah benar. Tetapi kita belajar ini adalah berproses untuk berubah gitu. Nah, kalau sekedar ingin tahu ini benarnya artinya apa, maka kita sebenarnya sudah bisa terbantukan sangat manfaat besar kalau Quran terjemah per kata gitu. Nah, tapi ini posisinya adalah kira-kira saya pernah sampaikan dulu, sudah belajar di kamus, sudah belajar di buku, pernah juga ingat, tapi begitu baca lagi, kok nggak ingat gitu, kok lupa gitu. Maka yang ingin saya bantu adalah bukan sekedar ingin mengetahui Bakkah itu artinya apa, karena itu kan kamus sudah selesai untuk
mengatasi persoalan tersebut. Tetapi ingin saya bantu Ibu Bapak adalah bagaimana kemudian kita berubah melalui proses tadi untuk memahami, dan itu bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi itu ya ceritanya, ada awal bait gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Nih. Yang dimaksud awal bait itu ya, awal bait itu adalah Ka'bah gitu ya. Ka'bah itu bentuknya seperti apa? Segi Empat, Pak. Kira-kira begini ininya cara kita untuk memahami kata wudi'a berikutnya. Itu ujuk-ujuk ada gitu Enggak. atau ada yang Enggak. membuat? Nah, kira-kira begitu. Ada yang membuatnya, Pak. Nah, ada yang membuat gitu ya. Ada yang membuat. Nah, itu sudah dibuat ya, lama ya. Yang membuatnya itu udah lama apa waktu dekat gitu. Lama lah, Pak. Lama ya. Kalau dia udah lama kayak ini rumah kita ini nih kan, rumah saya juga hitungannya lama nih, lama. Pokoknya udah jebol di sana sini gitu. Kemungkinan besar kita tahu nggak siapa yang buat? Nabi Ibrahim. Pak. Jangan begitu Bu, Ida nggak ketemu logikanya kalau begitu. Jadi ceritanya begini ya, ceritanya begini gitu. Ada sebuah bangunan yang sudah lama gitu, lama sekali. Kalau dia sudah lama, beda ceritanya begini. Ada rumah baru jadi. Kalau rumah baru jadi, kira-kira kita tahu nggak siapa yang membangun? Tahu kan, kita kemarin lihat itu tukangnya, kita lihat mandornya kan kemungkinannya tahu ini. Ini itu pakai logika dasar ya, gitu. Tapi saya mau persingkat kalau itu udah itu ya. Tapi kalau dia udah lama, ya kan ini pakai logika dasar aja. Kemungkinannya kita tahu apa tidak gitu. Apalagi udah zaman bangunan kuno kayak ini nih, kayak Borobudur aja bilang ya, siapa yang bangun Borobudur? Tidak, Dia nggak Pak. tahu. Beda kan kalau kita nanya siapa yang bangun MRT, presiden siapa, kan bisa kan, waktunya masih dekat gitu. Oke ya. Nah, karena kalau lama kemungkinannya kita tahu apa tidak, maka jawabannya yang mungkin adalah tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, kalau tidak diketahui siapa yang melakukannya, dalam bahasa Arab digunakan bentuk apa? Atau Madin. Enggak diketahui ini, idenya enggak spesifik ini berpikirnya. Tidak diketahui yang melakukan. Goib. Majhul, Pak. Majhul, itu dia. Coba tadi. Tuh, ya. Nah, karena itulah kemudian kita bilang tadi kan Ka'bah itu enggak ujuk-ujuk gitu ya, bahasa kita kan enggak ujuk-ujuk. Ada yang membuat, tapi udah lama. Karena udah lama, kemungkinan tidak diketahui siapa yang membangunnya. Itu maka pakailah bentuk pasif. Itu kemudian di sini wudi'a. Gitu. Anul. Berapaan? Nah sekarang coba dibaca dalam hati. Butuh berapa menit nih? Baca dalam hati. Semuanya. Iya, yang ini 2 ayat ini. Berapa menit? Nanti kalau udah kasih tahu ya. Silakan baca dalam hati untuk membangun pemahaman gitu. Oh, itu maksudnya.
Ini kita bisa bagi nanti untuk sharing pemahamannya menjadi 4 bagian ya, menjadi 4 bagian. Inna awwala baitin, kemudian sampai lil alamin pertama, kemudian yang kedua adalah fihi ayat. Tapi kita ada berapa yang bisanya ada 9 orang. 9 berarti 8. Oke, bagus dibagi 4 nanti. Satu bagian berdua ya, satu bagian berdua. Bagian inna awal bait sampai lil alamin, satu bagian. Fihi ayat sampai aminan, ini 2 bagian kedua. Walillahi sampai 9 itu bagian ketiga. Wa man kafara sampai ayat yang potongan ayat atau sampai akhir ayat itu keempat gitu ya. Siapa yang termasuk gitu ya. Yang pertama ada Pak Azhari dengan Bu Siti Salamah pertama. Kedua ada Bu Ida dan Bu Mila. Yang ketiga ada Bu Bonita dengan Bu Rosyidah. Kemudian yang terakhir ada Bu Eti. Bu Eti dengan siapa? Ada Bu Penny, Pak. Bu Penny, iya. Bu Penny yang tadi itu ya. Itu yang Kelihatan mungkin. kelompok keempat. Ingat ya tadi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Insya Allah, Pak. Ya, baik. Ingat Pak Guru. Oke, sudah siap sharing pemahamannya? Pak, biasa Pak. Di bukuku nggak ketemu halaman berapa. 82 Bu Bonita. Nggak ada di sini. Bukan. Tadi. Yang Mbak. Bu Bon begitu, Bu Bon. Udah dikasih Tadi resep, pakai ilmu anak-anak, pakai itu tanda pembaca. Nggak ada deh tadi Ina depannya nggak ada. Di buku saya halaman 39. 39. Di buku saya halaman 39. Halaman 9 bagian Mbak. Buku ketiga kan? Buku 4 ketiga halaman 9. Pantesan, Masya Allah. Astagfirullah. Buku keempat ya ini akibat masuk telat. Oke, silakan. Yang pertama silakan. Apa yang dipahami di sana? Siapa? Apakah Bu Siti, apa Pak Azhari yang memulai? Saya ada, Pak, coba. Silakan, Pak Azhari. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalazi bibakah mubarakah wa huda lil alamin. Rumah yang sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia ada di Makkah, memberikan mubarakah, keberkahan, petunjuk bagi seluruh alam. Iya, baik. Silakan, Bu Siti Salamah. Ya. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun bagi manusia yang di Mekah. Berkah dan petunjuk bagi alam semesta. Iya, bagus. Ya, sekarang silahkan berikutnya yang kedua. Rombongan yang kedua, 2 orang. Bu Ida, mulai dulu deh. Waktu berlalu tanpa bisa menunggu. Di Mari halaman kita berapa sih? Halaman 9 Bu. mengefektifkan Bab B. waktu. Mbak, Maaf Pak Guru, saya matiin itu, lupa hidupin. Nih. Makom Ibrahim Makom udah. Ibrahim, penjelasan Makom Ibrahim dijelaskan di dalam ayat. Udah ketemu. Ibu Ida lupa bagiannya sampai mana?
Sampai Ibrahim. Oke, coba kita lihat partnernya apakah sama yang diingat. Silakan, Bu Mila. Sampai Ibrahim apa Kak Ana Aminah? Ibu ingatnya yang mana? Oh, Ingatnya yang mana? Aminah. ya udah makom Ibrahim dijelaskan di dalam ayat dan orang-orang yang memasukinya dahulu dengan aman. Silakan Bu Mila. Kalau bisa ditulis ya, kalau bisa sehingga nanti kita begitu kita mencari jejak ya, jejak dasar-dasar pemahaman bisa lebih efisien waktu kita. Dan mohon Ibu Bapak ya, nanti ini saya ingin mengulang lagi ya teknik kita yang lama. Kalau saya bertanya, itu minta jawaban, jangan diam saja. Apalagi sekarang kita tidak tatap muka ya. Kalau dulu kan, kalau di kelas diam aja kan saya bisa memprediksi kenapa dia diam aja. Kalau sekarang kan agak sulit. Jadi setiap pertanyaan perlu direspon, perlu dijawab. Jadi jangan diam aja. Termasuk jawaban adalah tidak tahu gitu. Itu juga termasuk. Saya jawab Pak Guru. Lupa hidupin speaker. Nah, gitu yuk. Silakan. Sekarang Giliran siapa sekarang? Mila. Ayo, Bu. Bu Mila. Di sana tempat lahir kita. Waktu di sana berlalu. terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Ya. Barang siapa memasukinya, amanlah Ya. amanlah dia. Iya, bagus. Terima Ya kan? kasih. Berikutnya, sip ketiga. Silakan. Siapa? Bonita ya? Walillahi Bukan dengan Bu ala Rosida. Ya, Pak. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi dan untuk Allah dan bagi Allah ala nas dan bagi Allah ala nasi hijjul baita dan bagi Allah berhaji atas manusia ke Baitullah. Oh, atas manusia dan berhaji atas manusia berhaji di rumah Allah atas manusia bagi Allah untuk Allah. Jadi berhaji atas manusia berhaji di rumah Allah bagi Allah. Di rumah Allah bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu kepadanya kepadanya jalan kepadanya. Jadi gimana ya aturannya? Bagaimana jadinya? Apa yang terpahami dari situ? Kepada Allah, untuk Allah berhaji atas semua manusia
semua manusia bagi siapa yang mampu berjalan kepadanya. Iya, bagus. Berikutnya silakan. Waman kafaro ya, Pak. Emang Bu Bonita dengan partner udah selesai? Saya, Pak. Maksudnya siapa? Bu Rosida. Ya. Iya, sama Masih bagian waman dengan dakalo. Bu Bonita. Walillahi ala nasi hijul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia ke rumah hijul ke rumah mengerjakan Allah mewajibkan manusia pergi ke rumah pergi ke rumah Allah dengan jalan dengan yang Allah mewajibkan manusia hijau ke rumah Allah dengan mampu di jalannya. Iya, bagus. Sekarang bagian terakhir, Bu Eti dan Bu Penny. Iya, Pak. II. Dan siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dari semesta alam. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Penny. Ini hampir lupa saya tadi ini. Udah lama nggak datang ke majelis ilmu kita. Pebisnis Ini sukses udah dan sibuk. Kemarin doang, Pak. Barang siapa mengingkari barang siapa wa man kafara. Pakai barang di sana. Barang siapa mengingkari kewajiban wa man kafara. Barang siapa yang mengingkari haji, mana hajinya ya? Sabila mengadakan perjalanan ke Nyambung, sana. ayatnya nyambung ke yang sebelumnya. Wa man kafaro, dan barang siapa mengingkari kewajiban berhaji, fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam. Ya, silakan bahasa Indonesianya saja sekarang. Barang siapa mengingkari kewajiban berhaji, maka bahwasanya Allah maha kaya dari seluruh alam. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke pendalaman ya. Pendalaman ya, artinya kita mau menggunakan ilmu-ilmu, pengetahuan, wawasan yang sudah kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran kita yang lalu untuk memantapkan pemahaman kita. Level pertama semua sudah lulus, level pertama, gitu ya. Yaitu apa level pertama? Dari segi arti kata sudah dapat, itu udah modal besar itu. Itu bagi saya itu udah syukur banget, luar biasa. Ini andai kata bisa potong ayam nih, saya potong ayam nih hari ini buat syukuran melihat kesuksesan ibu bapak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke level kedua ya. Ya, memperhatikan bentuk, perhatikan jenis, level ketiga, kemudian yang keempat ya, memperhatikan posisi kata di dalam kalimat. Nah, untuk ini memang butuh waktu agak lama nih, kita akan saya menduga tidak cukup hari ini kita akan tuntas, tapi mohon ibu-ibu jangan berkeluh kesah gara-gara kita lambat. Belajar kita seperti keong, tidak secepat kalau ibu bapak belajar di LBIQ, karena memang teknologinya teknologi jet. Kalau kita masih teknologi keong, itu pelan, tetapi
lamban. Oke. Pelan tetapi lamban. Nah, coba kita amati sekarang Pak Azhari, silahkan. Apa tadi yang terpahami? Untuk bagian Bapak, saya mau bantu kita tuliskan. Sesungguhnya rumah pertama dibangun untuk manusia ada di Mekah. Sesungguhnya rumah pertama gimana? Dibangun Terus bagi manusia, untuk manusia ada di Makkah. Terus Memberikan keberkahan atau kemuliaan. Memberikan, pakai ini aja Pak, pakai satu aja. Ya, kemuliaan Pak. Memberikan kemuliaan, Barokah. petunjuk bagi seluruh alam. Gimana? Memberikan kemuliaan dan petunjuk bagi seluruh alam. Dan petunjuk bagi seluruh Barokah, memberikan keberkahan. Baik. Nah, sekarang versi berikutnya ya. Versi berikutnya dari Bu Siti. Bu Siti Salamah. Apa tadi pemahamannya? Bu Siti, mana-mana dia. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun bagi manusia. Sesungguhnya, terus? Rumah yang pertama dibangun. Rumah yang pertama dibangun Bagi manusia. Bagi manusia. Yang di Mekah. Yang di Mekah. Terus? Berkah dan petunjuk bagi semesta. Berkah dan petunjuk bagi alam semesta. Bagi alam semesta. Baik. Mari kita lihat ya. Kita lihat ini. Ada beda kan memang manusia itu punya kekhasannya, tidak sama semua. Baik. Ini sudah mempertimbangkan subjek predikatnya Bu Siti Salamah dan Pak Azhari? Sudah mempertimbangkan subjek dan predikatnya dalam kalimat ini? Apa? Belum. Ya, kalau ya harusnya memang subjeknya dulu, Pak. Kalau bentuk kalimat. Ini belum subjeknya belum nih. Ya. Yang artinya yang penting ya sebagai pemahaman awal kita, yang penting itu dalam arti duluan itu maksudnya bahwa ini ya subjek itu lebih dahulu daripada predikat. Yang penting begitu maksudnya. Ya bisa saja di dalam kalimat itu ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, mungkin saja, tetapi yang kita maksud ini adalah subjeknya dulu, baru predikat, gitu. Sudah mempertimbangkan itu belum? Ini subjeknya apa ini? Subjeknya, kalimat ini. Subjek istilah lainnya apa, Ibu, Bapak? Pelaku, Pak. Selain pelaku apa istilahnya? Il. Jangan dulu tuh, mah. Gue pengen mah pinter banget dah. Kalau saya nanya bahasa Indonesia, itu biar agak ini nih, biar agak, apa kalau kata orang, smooth gitu komunikasi kita. Kalau saya bertanya pakai itu terkait dengan istilah ya, misalnya bahasa Indonesia, itu kira-kira di benak saya itu yang saya tunggu itu jawab bahasa Indonesia juga jawabannya gitu. Tapi kalau nanti saya bertanya bahasa Arab, istilah bahasa Arab,
ya kira-kira juga yang ditunggu adalah jawabannya juga bahasa Arab. Seperti contoh lama dulu saya bertanya, ini kata ganti apa? Dia bilang huwa. Itu kan itu. Terus tapi kalau saya balik pertanyaannya, domirnya apa? Dia. Itu kan enggak ini tuh. Kalau yang jawab mungkin enggak berasa ya, tapi saya kadang-kadang kalau dengar orang ngomong saya kok berasa itu keder ya gitu. Saya bilang, saya tanya kata ganti, yang dijawab domir. Saya tanya domir, yang dijawab kata ganti gitu. Saya emang karena itu ya orang bahasa jadi taunya ya saya terpenjara di dalam ilmu bahasa itu. Ibarat kita muslim kan, kalau kita muslim, mohon maaf ya, ini sekedar contoh, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau kita muslim, karena kita terbiasa makan itu ngomongin halal haram, maka kan jadi biasa gitu kalau kita makan sebelum itu, ini halal apa haram, mikir gitu. Tapi nanti kalau kita berteman dengan orang yang bukan non-muslim, begitu makan nggak pernah ada dalam pertanyaan dalam diri dia, langsung pesen aja, itu nggak ada. Itu kan kadang-kadang kita ada secara psikologi gitu, ada yang tidak nyaman begitu. Nah, tapi kan kebetulan kita ini sama ya dalam, maka itu saya dalam bingkai kita dalam kelas bahasa. Coba saya ulangi lagi ya. Apa subjek itu istilah lainnya apa? Pelaku perbuatan. Itu yang Pelaku. Terus apa lagi istilah lainnya subjek? Subjek istilahnya Yang melakukan perbuatan. yang diterangkan. Apa? Yang diterangkan. Iya, bagus. Yang diterangkan. Terus? Yang lain? Nanti saya kalau pakai istilah Arab mungkin lebih pinter ya. Lebih pintar ibu-ibu bapaknya. Tapi karena kita belum nyampe itu, saya nggak pakai istilah Arabnya. Istilah lain adalah pokok kalimat. Gitu. Oh iya. Ya, Pak, Oh iya. pelajarannya udah berapa tahun yang lalu. Gitu ya. Istilah lainnya itu. Iya. Maka kalau kemudian kita mau gabungkan dengan bahasa Arab, kalau kemarin kita sudah belajar fa'il, ya, kita belajar fa'il itu bisa disamakan atau seperti ya, seperti subjek, seperti pelaku, seperti yang diterangkan, gitu ya. Yang diterangkan seperti pokok kalimat. Baik. Ini pokok kalimatnya apa? pokok kalimatnya tidak ada, Pak, karena kan majhul, Pak, tidak kelihatan. Bukan kalimat, Pak, kalau begitu. Kalau tidak ada pokok kalimat, bukan kalimat. Kalimat itu minimal terdiri dari subjek, predikat. Subjek, predikat. Nah, tapi kalau menurut Pak Azhari, nggak ketemu ya, itunya ya. Merasa nggak ada subjeknya. Kalau menurut yang lain, ini pokok kalimatnya bicara tentang apa ini? Ide besarnya gitu. Tentang Mekah, tentang Baitullah. Oke, kalau yang lain tentang apa? Yang ayat Ini juga 96. secara tidak langsung sebenarnya hatinya bercabang. Pada satu sisi dia bilang Baitullah, itu kan maksudnya, itu kan wujudnya ada kan yang namanya Baitullah. Pada saat yang sama juga dia bilang Mekah, itu juga, itu kan dua hal yang walaupun berkaitan, hal yang berbeda. Ya, Baitullah atau yang kita sebut dengan Ka'bah itu nama bangunan, sedangkan Mekah itu adalah tempatnya gitu. Itu kan dua subjek, ya pokok itu satu gitu idenya. Pokoknya Masjidil Haram. Subjeknya Baitullah, Pak. Rumah awal, Pak. Subjeknya Masjidil Haram. Ayo ini sampaikan aja idenya itu. Ini ya, mohon diterima ya, kita sebagai keluarga besar gitu, di dalam keluarga itu tidak ada itu ya, nggak ada hati yang tersakiti. Kita harus selalu berusaha untuk menerima kekurangan yang lain. Nggak ada marah. Kalau Masjidil Haram, Pak. Oh, kalimatnya Masjidil Haram. Ya, jadi kita lihat ya. Coba kita ulang. Yang pertama yang diduga menjadi subjek di dalam kalimat ini adalah apa? Rumah. Rumah. Terus yang kedua? Diomongkan aja. Diomongkan aja. Linas.
Pak, kalau Pak, saya ngomong bahasa Indonesia, Bapak mau udah pakai bahasa Arab, sorry, saya ketinggalan terus. Ayo, ide pokoknya apa? Manusia lah, biar ada yang dibahas, Pak. Manusia. Ayo. Yang kedua ya. Dibangun. Halo. Enggak, maksudnya masing-masing, maksud saya masing-masing silahkan. Oh. Masing-masing silahkan menyampaikan, kan lagi musyawarah ini. Tuh, nanti dari alternatif yang ada, kita akan, gitu, nanti kita akan memusyawarahkannya, gitu. Ya, kita ulang ya. Apa yang diduga subjek di sini? Pokok kalimat di sini? Rumah. Rumah. Terus, yang lain menduganya apa? Rumah semua. Rumah. Terus, yang lain? Linnas bukan isi. Sudah, itu aja rumah. Pak Zari, Rumah mana kalau dia Pak Zari? Baitullah, Pak. Kalau rumah bisa rumah saya, bisa rumah Pak Guru, bisa rumah. Enggak apa-apa, Ibu ngomong aja dulu, kan nanti masing-masing pendapat akan kita musyawarahkan, Bu. Sekarang sedang ditampung dulu. Yang satu mengatakan rumah. Bu Penny apa? Baitullah. Iya, ngomong aja begitu. Kan jadi kita bisa lanjut berikutnya. Yang lain, ada lagi yang lain? Nggak ada. Sudah, baik ya. Oke. Mari kita lihat. Dalam ungkapan bahasa Arab, yang tadi bermakna rumah, yang tadi bermakna Baitullah, yang mana? Di Bakah. Hah? Bukan. Baitin. Baitin. Kan kita udah dapat idenya tadi. Ini berbicara tentang rumah. Ya. Ada yang mengatakan ini berbicara tentang Baitullah. Dalam ungkapan ayat ini yang bermakna rumah atau Baitullah itu yang mana? Baitin. Baitin. Kalau rumah baitin. Baik, maksudnya. Baik. Awali Nah, baitin. Oke, baik. Ini yang dimaksud ini adalah ya rumah sembarang rumah. Apa ada rumah yang lebih khusus yang dibicarakan di sini? Rumah khusus. Rumah Baitin tempat mubarakah. ibadah. Rumah pertama tempat ibadah. Rumah pertama. Baik, itu subjeknya ya. Baik ya. Nah, baik. Jadi subjek kalimat ini adalah rumah pertama. Nah, sekarang coba kita lihat predikatnya apa? Keterangan tentang rumah pertama itu apa gitu. Dibangun. Dibangun. Silakan aja. Keterangan tentang rumah pertama di dalam ayat ini gitu. Apa? Apakah rumah pertama awal, rumah pertama itu bagus, rumah pertama itu lebar, gitu tuh. Maksudnya predikat tuh kira-kira kayak begitu. Barokan wa hudan linnas. Dibakar rumah pertama. Pemahaman dulu. Nanti kita cari bahasa Arabnya di sini. Dibangun. Dibangun. Dibangun ya. Yang lain? Ya itu. Enggak, kalau tidak tahu bilangnya nggak ada ide, Pak Guru ngomong begitu biar saya nggak nunggu gitu. Ya Allah, ya Robi, ini emang menjadi berbeda. Mubarakah dan wahuda, memberi kemuliaan dan Bangun, diletakkan. Coba apa predikatnya? Dibangun. Dibangun, Pak. Selain dibangun, apalagi dugaannya? Diletakkan. Sama aja maksudnya itu. Sama. Sama aja maksudnya itu. Sama yang penuh berpenuh betul. Sama aja itu maksudnya. Ayo. Iya. Udah itu doang idenya? Iya. Itu aja Pak Guru. Hah? Mubarokan wahudan. Ibu yang solihah, bahasa Arabnya mentar diurus. Ide pemahamannya dulu. Ada di Mekah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk. Ada di Mekah. Oke, udah. Coba kita ulang lagi. Yang pertama, rumah pertama
predikatnya apa? Dibangun katanya. Terus ada ide lagi, rumah pertama di Mekah. Di gitu. Mekah. Kemudian ketiga, rumah pertama Diberkahi. diberkahi. Baik ya. Mari kita cek ya. Nih. Kita lihat ya. Predikat itu istilah lainnya apa predikat? Fiil. Ibu mah pinter banget. Sebutan. Saya bilang mah, Terangan, kalau nanya keterangan. bahasa Indonesia, menunggu jawaban itu dalam bahasa Indonesia, Ibu Solihah. Yeah. Yang menerangkan. Menerangkan. Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Rumah pertama. Kalau bahasa Indonesia predikat biasanya apa? Kata kerja. Ininya. Keterangan predikat itu dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa? Tak kerja. Makan. Kata ya, kata bukan awalannya, kata. Kata kerja aktif. Bukan. Adalah. Kata apa? Ada selain adalah? Yaitu. Yaitu. Nah, coba kita cek sekarang. Rumah pertama adalah apa? Yang dibangun. Udah selesai kalimatnya Rumah begitu, pertama. Bu Ida. Rumah pertama pertama yang adalah dibangun. Yang dibangun untuk manusia. Begini, Bu Ida. Coba kita cek ya. Ya. Rumah pertama adalah yang Ya. dibangun. Itu udah selesai kalimatnya. Untuk manusia. Enggak, Belum. Dibangun di Mekah. Terus, ide yang kedua. Apa katanya tadi? Rumah pertama adalah yang di Mekah. Yang dibangun di Mekah. Jangan banyak-banyak, Bu Bonita. Oh. Kan kita mau ketemu pokoknya dulu ini. Nanti bisa dikembangkan. Rumah pertama adalah yang dibangun untuk manusia. Ya Allah, ya Rahman. Yang Jangan dibangun banyak-banyak ada di Mekah. mikirnya. Rumah pertama adalah yang dibangun ada di Udah Mekah. selesai sampai di situ. Udah, ini cari yang lain lagi, ibu-ibu. Sudah sampai di situ dulu idenya. Kan kita mau menguji pemahaman tadi pakai kata adalah. Katanya pertama, predikatnya dibangun. Coba kita cek. Rumah pertama adalah yang dibangun. Oke. Yang kedua, rumah pertama adalah yang di Mekah. Yang ketiga, rumah pertama adalah berkah. Itu tuh coba dirasakan mana yang menggambarkan subjek predikat. Oke, yang rumah pertama adalah yang dibangun. Yang kedua, rumah pertama adalah yang di Mekah. Yang ketiga, rumah pertama adalah berkah. Mana yang menggambarkan subjek predikat? Rumah pertama adalah yang di Mekah. Oke, bagus. Rumah pertama adalah yang di Mekah. Terus ada lagi yang menggambarkan subjek predikat? Rumah pertama yang berkah di Mekah. Bu Bonita mah kebanyakan mikirnya, Bu. Iya. Semuanya pikir, kita baru bicara soal subjek predikat. Ya. Inna awala bait. Rumah pertama adalah yang di Mekah. Oke, dapat itu subjek predikatnya? Dapat. Oke. Nah, kalau begitu idenya, maka tinggal kita benahi ini. Mana yang bermakna di Mekah? Ada kan? Tapi apakah itu sudah menggambarkan, ya? Apakah itu sudah menggambarkan predikatnya? Belum. Maka ini pemahaman yang tadi, kalau dibenahi akan menjadi sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah. Dapat nggak idenya? Iya. Maka itu jadinya kalimatnya. Sesungguhnya
rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah gitu. Bukan yang di Pamulang, bukan yang di Bekasi, bukan yang di Jakarta Timur, bukan di Gunung Sindur, bukan di Kebayoran, bukan. Iya. Oke, baik ya. Gitu ya caranya. Gitu. Berikutnya coba kita lihat. Mubarakan wahudan itu bunyi akhirnya apa? Tanwin. Bunyi akhirnya apa? Terima Bunyi kasih. akhirnya An. Bunyi akhirnya an. Di dalam kalimat, kalau ada kata yang bunyi akhirnya an atau a, indikasi kata tersebut sebagai apa? Kata benda. Bukan itu mah jenis kata, Bu Solihah. Oh, Itu mah jenis isim. kata. Predikat atau objek. Ya, jadi kalau kita sebagai apa itu, maksudnya apa subjek, apa predikat, apa objek. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita niatkan betul ya kalau ini ila akhir, ila madal hayat ya belajarnya. Kalau ibu bapak merasa bermanfaat, maksud saya kita niatkan belajar ini sepanjang hidup. Itu diniatkan ya, Jumat pagi saatnya belajar, yang lain nanti dikerjakan kan waktu kita sama 24 jam. Supaya kita bisa saling mendukung dan ilmu kita nggak terlalu banyak bedanya. Nih, 1 menit lagi nih, jam 10.30. Ya, sedikit lagi. Coba. Sebagai apa kalau bunyi akhirnya A atau an? Objek. Atau keterangan. Nah, kira-kira ini kemungkinan besarnya objek apa keterangan? Objek. Keterangan. Nah, yang mengatakan objek dari apa? Objek dari baiti. Objek dari Begini ya, kalau namanya objek tuh kayak begini ya. Saya makan nasi. Ada objek nggak di situ? Ada. Apa? Nasi. Nasi adalah objek dari Makan. makan. Nah, gitu Pak. Berkah adalah objek dari Rumah. rumah itu Rumah nggak yang berobjek, dibangun. Bu. Rumah itu nggak berobjek. Berasal objek itu bahasa Indonesia ini dulu penderita kalau dulu bahasa Indonesia, tapi saya nggak senang sih pakai itu, tapi orang Indonesia bilangnya tuh objek penderita. Saya menendang bola. Apa objeknya? Bola. Bola adalah objek dari menendang. iya, Nendang. itu. Ada perbuatan yang menimpa sesuatu, yang ditimpa itulah ada perbuatan yang mengenai sesuatu, yang dikenai itulah sebagai objek. Nah, kalau begitu pemahamannya, mubarakan ini objek dari apa? Dari dibangun. Apakah yang dibangun itu rumah Allah, apa keberkahan yang dibangun? Rumah. Jangan begitu. dibangun rumah. Jangan begitu. Bukan objek. Kalau kita memahami yang dibangun rumah, jangan mubarokannya yang jadi objek. Jadi linasnya ya. Bu, Bon, sederhananya objek itu dirujuk kepada kata kerjanya apa? Dibangun. Coba. Dibangun. Udah dibilang tadi, yang dibangun itu bukan berkah, yang dibangun rumah. Jadi berkah itu bukan objek dari dibangun. Ya, iya. Mubarokan itu dari objek dari rumah. Dari Baitullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Perbuatan, Bu Penny. Perbuatan. Dari perbuatan berarti linasnya, Pak. Linas itu bukan perbuatan, Pak. Linas itu bukan perbuatan. Awal, Pak. Permulaan. Permulaan itu bukan perbuatan, Bu. Wudi'a. Wudi'a itu bukan berkah. Wudi'a itu rumah yang di Wudi'a. Wudi'a itu kan dibangun. Yang dibangun itu bukan mubarokan. Yang dibangun adalah rumah. Iya, dibangun rumah. Jadi rumah Jadi adalah objek dari itu dibangun. Yang kita tanya sekarang, mubarokan ini objek dari apa? Dari bakah.
Itu bukan perbuatan, Bu Bonita. Bukan, Bu. Astagfirullah. Jadi apa dong, Pak? Kasih bocoran apa? Enggak, memang enggak ada di situ, Bu. Dia bukan sebagai objek. Nah, terus kok Bapak nanya? Karena tadi kan ada Keterangan dua jadinya ide, itu. ya. Saya kasih tahu mengapa saya bertanya. Tadi ada dua ide. Bahwa kalau bunyi akhirnya an atau a, kemungkinannya sebagai objek atau sebagai keterangan. Lalu saya tanya, mubarokan di sini kira-kira sebagai objek apa sebagai keterangan? Ada yang mengatakan objek. Maka saya konfirmasi objek dari apa? Keterangan, Pak. Sebagai keterangan. Nah, kalau dia tidak menjadi objek, maka dia sebagai keterangan. Begitu logika ininya. Ya. Tuh. Jadi Ibu Bapak jadi memahami kalau saya bertanya itu adalah usaha untuk memahami cara berpikir Ibu Bapak ya. Bukan karena itu sesuatu yang salah atau yang benar, bukan orientasi. Usaha buat mikir ya, Pak. Itu. Nah, sekarang kalau dia sebagai keterangan, kita mau katakan dengan apa gitu? Kita mau ungkapkan dengan kata apa bahwa mubarokan ini adalah keterangan di dalam kalimat ini gitu. Gimana ya? Ini dari Biba kata. Bu Bonita, bukan ke Iya. sana. Fokus bahwa mubarokan ini adalah keterangan. Nah, mubarokan apa maknanya? Berkah. Berkahi. Ya, mau dikasih kata apa untuk menunjukkan bahwa berkah ini adalah merupakan keterangan. Yang bukan? Apa? Yang. Dan Apa yang itu Dalam- keterangan? dalamnya. Yang itu biasanya Yang sifat apa diberkahi. bukan? Kalau yang itu biasanya sifat apa bukan? sifat. Iya, sifat. Bukan itu yang sedang kita target, tapi keterangan. Keterangannya lil alamin. Bukan Bu Bon. Kita ngomong bahasa Indonesia Bu Bon. Ngomong bahasa Indonesia Bu Bon. Adalah Pak Guru. Apa? Adalah. Adalah itu kan biasanya itu Bu, predikat bukan keterangan. Ya, tadi udah dijelasin. Adalah keterangan. Anak predikat. Predikat. Kalau adalah itu biasanya di Apa? predikat. Sebagai. Coba kita cek ya. Iya. Coba kita cek ya. Ya. Ya? Iya. Ya, coba. Bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun adalah yang di Mekah sebagai keberkahan dan petunjuk bagi sekalian seluruh alam. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Iya. Insya Allah Enak? bisa. Bisa. Oke, Ya. dengan Enak demikian maka berakhir sudah diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Kesimpulan terakhirnya, Ibu, Bapak, kita menemukan ada dua ungkapan baru yang tidak diwakili oleh kata di dalam ayat yang sedang kita kaji. Apa dua kata baru tersebut? Yang pertama adalah kata adalah, ya, dan yang kedua adalah kata sebagai. Sebagai. Dari mana datang pemahaman adalah? Itu datang dari pemahaman kita. Di dalam kalimat ini ada kata yang berfungsi sebagai predikat. Oke. Lalu dari mana muncul kata sebagai? Terima kasih Bu Ida, di ujung akhirnya kita ketemu. Dari mana datang kata sebagai? Karena di dalam kalimat ini ada kata yang berfungsi, yang berkedudukan, yang berjabat, ya, berposisi sebagai keterangan. Keterangan. Yaitu mana? Kata mubarokan. Ya, dari mana kita duga dia sebagai keterangan? Karena bunyi akhirnya an atau a. Bisa diikuti pemahaman penjelasan tadi? Bisa. Nah, itulah dia, ibu-ibu, bapak-bapak, yang
kita istilahkan dengan pemahaman. Pemahaman itu, pemahaman makna itu, dia melampaui batas kata, ya. Tetapi dia dibangun dari pemahaman kata, kemudian bentuk kata, jenis kata, dan akhirnya posisi kata di dalam kalimat. Jadi tidak ada nanti, mana Pak Guru, kata yang berarti adalah, tidak ada memang. Lalu dari mana ada adalahnya? Karena kita pahami di situ ada predikat. Mana Pak Guru kata yang berarti sebagai? Tidak ada memang. Lalu dari mana sebagainya? Karena ada kata yang kita pahami sebagai keterangan. Ya, posisinya sebagai keterangan. Demikian Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pelembut hati, penajam pikiran, dan peningkat derajat kita semua. Dan yang terakhir, kita berharap menjadi penambah kesabaran kita mengungkap makna-makna kalam ilahi. Mohon maaf, pada waktu 9 menit yang lebih. Pak Guru, maaf Pak Guru. Ya. Hari Jumat bisa diganti nggak Pak Guru? Banyak yang nggak bisa karena bahasa Arab reguler. Berarti itu akhir dari belajar bareng kita kalau teman-teman nggak bisa juga. Ya, kalau gitu nanti kita tunggu ya, kita cari waktu ya kapan yang bisanya. Kita diskusikan nanti di grup. Kalau gitu bahasa Arab regulernya ya belum jadwal. Kayak yang sebelum offline aja Pak, kan siang biasanya Jumat siang. Nanti kita bahas ya. Ini untuk Ya. sekarang ini ya kita akhiri dulu. Nah, dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak.